Peristiwa Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 itu memang benar adanya, dan saya mengatakan IP saya 3,78 itu benar adanya. Kalau Pak Jokowi berapa gitu? Pak Jokowi bilang saya hanya di bawah 2, kata Pak Jokowi. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Termol, Ternak Mulyono. Ini sungguh, iya itu rame Pak di medsos itu. Itu banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'ana. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas, sudah tahu. Oh, ini kesimpulannya. Saya tidak. Dan saya dengar ada nama Pak Mahfud disebutkan, karena ketika Roy mengatakan bahwa kami ini bermula melakukan ini dari sebuah seminar yang berlangsung di kampus UI Jogja kurang lebih 12 tahun lalu, yang itu ada Pak Jokowi dan juga menghadirkan Pak Mahfud dan Buya Syafi'i. Pak Mahfud bisa menjelaskan nggak ini? Seperti apa sih Pak? Kenapa? Dan kita kok berlama-lama dalam sebuah perdebatan yang melelahkan? Apa pandangan Pak Mahfud? Gini, saya sampaikan bahwa peristiwa Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 itu memang benar adanya. Dan saya mengatakan IP saya 3,78 itu benar adanya. Ketika di seminar itu ditanyakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ke Bapak itu benar adanya. Tetapi itu maksudnya bukan untuk banding-bandingkan prestasi. Jadi pada waktu itu penjelasan Buya Syafi'i, pemimpin itu tidak harus orang pandai-pandai banget gitu, tidak harus profesor, doktor gitu. Tapi ada profesor dan doktor bisa jadi pemimpin. Seperti Pak Mahfud, ada bukan profesor doktor seperti Pak Jokowi. IP-nya juga tidak harus tinggi. Pak Mahfud IP-nya berapa katanya? Saya 378 Pak, saya ingat saya. Itu S2-nya. Karena kalau S3 kan tidak pakai IP. Saya by research pada waktu itu. Langsung diuji, langsung ajukan proposal, diuji, terus suruh penelitian, lalu laporan lagi. Itu tidak pakai IP mata kuliah seperti sekarang di tahun itu. Tapi saya 378 S2-nya. Kalau Pak Jokowi berapa gitu? Pak Jokowi bilang, saya hanya di bawah 2, kata Pak Jokowi. Nah, maksudnya ketika itu bukan untuk membanding-bandingkan IP, sebenarnya untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak harus ber-IP tinggi, gitu loh, cerita pada waktu itu. Oleh sebab itu, pada waktu itu bukan kontestasi adu prestasi, memang pada waktu itu bicara syarat seorang pemimpin. Nah, itu terjadi, Mas. Nah, dan itu disebut di dalam buku Roy Suryo, tidak apa-apa, benar memang peristiwa itu terjadi. Cuma konteksnya bukan persaingan prestasi, bukan pamer prestasi, indeks prestasi, waktu itu adalah syarat kepemimpinan. Nah, saya sendiri melihatnya kalau kita rasional ya, sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu apa yang jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu, kalau saya sih, saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak udah muncul istilah-istilah yang tidak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Itu dulu kan rame gitu. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah, ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus. Sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang menghinakan manusia. Nah, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Termol, Ternak Mulyono. Ini sungguh, iya itu rame Pak di medsos itu. Itu banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Disebut ternak itu. Sehingga saya katakan agak keterlaluan menyebut ternak kepada pengikutnya Pak Jokowi, karena dalam Al-Quran dan kan ada istilah ternak itu adalah manusia paling jelek ya. Dalilnya gini, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Saya campakkan ke dalam neraka nanti golongan jin dan manusia, minal jin wal ins ya, bukan minal ins wal jin, minal jin wal ins. Siapa mereka itu? Manusia yang dicampakkan ke neraka itu. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani.
Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'anam. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, urusan-urusan ijazah ini sudah melelahkan, menurut saya segera diakhiri dan tidak usah masuk lagi ke terma-terma yang tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa. Pak Mahfud bagi menyayangkan kita. itu Pak ya, muncul terma-terma begitu ya. Lah iya kan, wah saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu, oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari, dan kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi, kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubyek, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Sehingga ya saya minta maaf, saya tidak marah, tidak menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya memaklumi yang dilakukan, tapi kita yang mendengarnya rasanya lelah itu tentang ini. Iya. Masih bisa. Iya Pak, iya. Pak Mahfud, saya mau langkah satu lagi. Ini case yang berapa kali Pak Mahfud tanggapi, bahkan Pak Mahfud cukup keras bersuara tentang Sylvester Matutina, Pak. Ya. Besok itu tanggal 20 Agustus. Ya, ini kita tayang malam ini, besok tanggal 20 Agustus, sesuai jadwal, sidang PK Sylvester Matutina berlangsung besok pada tanggal 20 Agustus. Apa yang akan terjadi pada orang yang hadir dalam sidang PK itu, tapi seharusnya dia sudah dieksekusi sejak lama? Begini, menurut aturan, eksekusi itu harus dilakukan begitu vonis dijatuhkan, kemudian Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kejaksaan, lalu sesudah itu dalam waktu sekian hari harus eksekusi dengan sempurna. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, ya, kalau mau PK itu, menurut Mahkamah Agung, ya, ada surat edaran Mahkamah Agung, yang meminta PK itu harus datang sendiri. Atau kalau sudah meninggal, ahli warisnya. Itu PK. Nah, jadi Sylvester harus datang sendiri besok, tanggal 20 harus datang sendiri kan? Karena di belum nanti tidak ada ahli warisnya. Oke. Gitu. Kalau mau ditembangi keluarganya bisa, harus datang sendiri. Nah, di saat itulah eksekusi harus dilakukan. Gitu. Nah, soal materi PK-nya, ya, besok itu maka pengadilan itu tidak akan memutuskan dikabulkan PK itu. Kemungkinannya hanya dua. Kenapa tidak dikabulkan? Kemungkinannya dua, dapat diterima atau ditolak, gitu. Tidak dapat diterima. Nah, tidak dapat dikabulkan itu, ya, artinya di tingkat nanti di kasasi tidak dikabulkan atau dikabulkan dan Mahkamah Agung membuat putusan sendiri, membuat amar putusan sendiri, ditambah karena lari atau dikurangi misalnya, kembali ke asal atau apa gitu, itu Mahkamah Agung, tapi bukan di pengadilan besok. Pengadilan besok itu hanya menerima pendaftaran, lalu pengadilan besok ini kalau menganggap ini memenuhi syarat, ada novum, ya, novum, permohonan PK dapat diterima dan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Tidak mungkin diputus besok, itu baru administrasi. Karena yang memutus PK itu nanti Mahkamah Agung, tapi daftarnya lewat Jakarta Selatan. Dan ketika lewat Jakarta Selatan, harus datang sendiri, gitu. Nah itu saya ingin meneruskan jawaban Pak Mahfud tadi, bahwa besok ketika datang, kan mestinya jaksa mengeksekusi. Berarti dalam bayangan kita, kalau besok Sylvester datang di sidang PK, ya ditangkap oleh kejaksaan dan dibawa ke tahanan. Betul begitu logikanya? Iya dong. Iya. Kan sudah jelas. Orang di luar negeri aja diburu. Ada lagi gini loh. Yang menyesatkan itu tim hukumnya Sylvester itu mengatakan ini sudah daluarsa karena ancaman hukumannya ringan tipiring gitu, sehingga ancaman hukumannya 2,5 tahun atau 1 tahun gitu kan, itu daluarsanya kan cuma sekian gitu ya, sehingga kalau ditambah sepertiga sekarang sudah lewat, ini sudah 6 tahun, itu salah gitu. Saya ingin katakan begini, daluarsa itu diatur dalam pasal
78 ayat 1 KUHP yang menyatakan untuk setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, ya, itu di butir 3 pasal 78. Yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun itu daluarsa penuntutannya 12 tahun. Penuntutannya 12 tahun, daluarsa ya? 12 tahun. Nah, ini melakukan tindak pidana kejahatan pasal 311 ayat 1. Ancaman hukumannya 4 tahun. Berarti daluarsa penuntutannya 12 tahun. Itu penuntutan. Sudah dituntut, sudah dihukum. Dengan dakwaan 4 tahun, tetapi jatuh hukumannya 1,5 tahun. Ancamannya 4 tahun, jatuh hukumannya 1,5 tahun. Berarti daluarsa penuntutan sudah lewat, karena 12 tahun, sebelum 12 tahun sudah divonis. Tapi ada daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan itu diatur di dalam pasal 84 ya, ayat 2. Pasal 84 ayat 2 KUH pidana itu mengatakan untuk ancaman pidana yang 4 tahun, yang daluarsanya untuk ancaman pidana yang daluarsanya ditentukan oleh pasal 71 itu ditambah sepertiganya. Artinya 12 tahun ditambah sepertiga itu daluarsanya 16 tahun. 16 tahun. Nggak bisa, matematikanya sudah itu. Pakai matematika apa kok orang mengatakan sudah habis daluarsa? Coba dibaca lagi. Kitab Undang-Undang Pidana. Sehingga 16 tahun, kalau dihitung dari vonis 20 Mei tahun 2019, maka maksudnya boleh menghindar dan melarikan diri hanya sampai 20 Mei 2034. Masih lama, masih bisa ditangkap sewaktu-waktu. Ada waktu untuk buron ya, maksimumnya. Ada. Dan orang kalau sudah buron lewat dari itu ya lalu melenggang bebas. Dan saya heran juga, Mahkamah Agung itu, Kejaksaan Agung punya tim tabur, ya, tim tangkap buronan. Itu beberapa bulan terakhir ini nangkap 4 orang tuh. Ada yang di Papua, ada yang di Bogor, ada yang Padang dan sebagainya. Bisa karena lari kemana-mana. Masa yang ini selalu ada di televisi nggak ditangkap? Artinya besok ketika hadir di situ berhadapan ya udah nggak ada pilihan lain menangkap. Iya dong. Kejaksaan tangkap lalu dibawa ke tahanan. Iya, tinggal kejaksaan bawa surat nih. Kalau Anda merasa Anda pernah dapat surat yang kami kirim nih, saya kirim lagi nih surat, Anda sekarang ditangkap. Bisa. Pak Mahfud, bagaimana kalau Sylvester menonton? Misalnya Sylvester menonton tayangan kita malam ini, lalu tahu bahwa besok kemungkinan akan dieksekusi, lalu tidak datang di sidang itu. Berarti PK-nya batal? Seharusnya karena orangnya ada dan harus datang sendiri gitu. Jangan kuasa hukumnya gitu. Kalau jantan gitu maksud saya. Gini loh Mas. Kita banyak pengalaman loh nangkepi orang buron. Saya mau nanyakan itu, zaman Bapak Menko Polhukam ada siapa buron yang ada nggak pengalaman buron ditangkap, didatangkan yang masih masa daluarsa? Oh banyak. Saya bisa disebutkan Pak? Satu. Oke, silakan. 3 contoh yang menghebohkan aja. 1, Alvin Lim. Ingat Alvin Lim? Almarhum Alvin Lim, iya. Jadi begini dia, mulanya kita tidak tahu kalau dia itu buron gitu. Suatu saat saya mendapat YouTube yang diambil dari televisi. Alvin Lim marah-marah. Ayo polisi, di tempatmu banyak mafia. Saya tantang Kapolri, ayo berdebat dengan saya. Saya tahu mafianya A, B, C, D, sudah saya laporkan, tidak ditanggapi. Kejaksaan, tempatmu sarang mafia. Ayo Jaksa Agung berdebat dengan saya. Saya tahu, saya buka. Nah, saya tidak tahu bahwa dia ini seorang buron. Sehingga saya panggil kejaksaan, Bareskrim, dan kejaksaan waktu itu Jampidumnya. Pak, ini ada orang nantang, namanya Alvin Lim. Kenapa? Katanya. Ini orang nantang bahwa dia tahu siapa mafia hukum di kejaksaan, siapa mafia hukum di kepolisian. Dia nantang debat. Mari kita undang orang ini, karena Kejaksaan Agung dan Polri tidak mau menjelaskan. Mari kita bantu orang ini, kita tampung di sini. Gitu. Terus Kejaksaan dan Polri, Pak, ini orang terpidana yang lari katanya. Saya berubah. Kalau gitu, jangan dibantu orangnya. Sekarang eksekusi dulu, masuk dia penjara. Itu permintaan Pak Mahfud ke Kejaksaan. Iya kan itu waktu saya kan waktu masuk dia kena pidana 4,5 tahun, tapi kemudian di PK turun jadi 2 tahun. Lepas dari persoalan bahwa dia dipidana itu mungkin karena ada permainan hukum gitu, soal lain. Tapi kalau sudah inkrah itu harus dilaksanakan. Itu Alvin Lim gitu ya. Ada lagi orang sangat berani. Loh ada Joko Chandra kan. Oh iya. Wah, itu buron belasan tahun Pak. Wah, jadi dia nih terlibat korupsi sesi Bank Bali. Betul. Yang temannya yang diajukan ke pengadilan dalam kasus yang sama, yang temannya masuk penjara lah karena Bank Bali, kita udah tahu namanya. Tapi Joko Chandra ini dapat
tidak dihukum, katanya kasus dia itu perdata. Padahal ini satu paket. Nah, karena ini perdata, yang satu dihukum, jaksa sampai ke kasasi. Nah, sehari sebelum vonis kasasi, Joko Chandra ini lari. Berarti udah bocor nih putusan Mahkamah Agung. Lari Mas, dari tahun 2009. Betul. Dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Bayangin. 11 tahun lari. Pak. 11 tahun, Ya, betul. Ingat saya. Ya, kita tangkap waktu itu. Saya katakan kejar. Waktu itu yang berhasil menangkap Pak Listio Sigit, waktu itu Baris Krim. Tangkap di Malaysia, Pak, iya, ya? di Malaysia. Dia lari kemana-mana, tapi Pak Listio dapat tugas dari pemerintah. Waktu itu habis dipanggil oleh Presiden, tangkap orang itu. Lalu Pak Listio memberitahu ke saya, ini Pak tugas-tugas ini, kita diam-diam, tapi nanti pulang. Kita bisa jemput, datang. Tangkap. Jadi bisa diburu. Pak, itu berapa? 12 tahun ya lari si Joko Chandra itu. 11 tahun, Sehari, 11 tahun, Pak. Ya. 11 tahun kan. Ada yang 18 tahun. Maria Pauline. Tahu? Oh, Maria Pauline Lumawa, dia pembobol Bank BNI, Iya, Pak. Betul, BNI, itu tahun Bank 2000 BNI. sekian. 2003 kalau salah, ya. Iya, dia lari. Tahun 2003 tuh lari. Persis. Ya, kemana-mana dicari, tidak ada. Lalu ada operasi diam-diam dari Kemenkumham. Pak Yasona dan kawan-kawan kita garap. Dia ditangkap di Serbia sesudah 18 tahun lari. Sekarang masuk penjara. Jadi tidak boleh orang kalau sudah dieksekusi itu dibiarkan. Itu lebih buruk. Daya rusaknya terhadap hukum kalau orang sudah divonis kok tidak dieksekusi. Itu lebih buruk daripada orang nyuap sebelum diadili. Kalau sudah diputus, itu tidak dieksekusi. Kan berarti tidak ada gunanya seluruh proses hukum. Nah, jadi harap kejaksaan ya menyadari artinya bahwa, Pak Mahfud, kita mencatat Pak bahwa ada banyak cerita yang kejaksaan itu sukses melakukan itu. Apalagi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir Pak, kan orang memberikan apresiasi bagus ke kejaksaan. Artinya apa yang terjadi sekarang nih dengan kasus Matutina dan kejaksaan tidak tegas, itu artinya boleh dibilang mencoreng nama baik kejaksaan Pak yang selama ini dia pandang publik sebagai salah satu institusi yang dipercaya. Iya betul. Jadi kita berharap kejaksaan itu masih cukup harum namanya lah. Cukup harum, tapi ada sedikit sangit sedikit dalam soal Matutina ini bisa diselesaikan sebelum sangit itu membusuk ke seluruh bangunan tubuh kejaksaan gitu. Bisa kok. Dulu bisa, selalu bisa. Kita koordinasi dulu, ada di mana, kejar ayo, bisa gitu. Tidak ada masalah Kejaksaan Agung, dan saya kira Presiden akan setuju itu. Presiden akan setuju, karena kalau tidak setuju berarti melanggar hukum dong untuk menangkap Matutina itu. Oke, gitu Mas Rizal. Baik Pak Mahfud, kita tunggu kalau gitu besok sidangnya Pak. Kita sama-sama menyaksikan kalau jadwal betul berlangsung tanggal 20. Terima kasih Pak, cukup dari saya pertanyaan kali ini Pak Mahfud. Terima kasih. Pemirsa, demikian Terus Terang, podcast yang selalu saya isi secara rutin setiap hari Selasa. Kali ini saya dari Yogyakarta, tapi mudah-mudahan semangat kita sama. Ingin berperan, ingin berkontribusi bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya telah kita raih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.